Hai, selamat datang kembali di channel Bu Emi. Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Emi. Sekarang hari ini Bu Emi mau menjelaskan tentang dasar pneumatik. Oke ya. Yang pertama yaitu pengertian dari pneumatik. Apa itu pneumatik ya? Nah, dalam dunia industri saat ini kita melihat produk yang sangat proses ya. Kalian tahu lah, proses dalam industri itu sekarang serba otomatis. Nah, salah satunya otomatisnya itu ternyata menggunakan pneumatik di dalamnya. Ada yang menggunakan konveyor, terus kemudian dikombinasikan dengan sensor. Nah, kemudian digerakkan dengan silinder, yang mana silinder itu digerakkan dengan menggunakan pneumatik atau dengan udara bertekanan. Oke, ada juga yang menggunakan hidrolik atau di dalamnya ada cairannya, ya kan? Nah, itu tergantung dari penggunaannya. Kalau kita menggunakan yang ringan, misal beban kita tidak berat, kita menggunakan pneumatik itu sangatlah efektif karena dia gerakannya cepat dan kita mendapatkan sumber dayanya apa energinya itu mudah karena dia hanya dari udara yang bertekanan. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu penggunaan pneumatik di mana saja sih. Nah, kita lihat ada yang di industri, misal yang industri mengepres barang. Nah, itu biasanya menggunakan peralatan manual. Nah, sekarang bisa diganti dengan menggunakan pneumatik. Nah, yang mana dia bisa digunakan juga pada medis ya, peralatan medis yang ada di rumah sakit. Kemudian pengemasan, misal ada barang yang mau dikemas atau makanan, ciki-ciki snack kayak gitu-gitu ya, atau air minuman, botol minuman. Kemudian penanganan material, misal memindah barang atau memindah dari konveyor satu ke konveyor lain misal ya. Kemudian ada juga hiburan dan juga di robotika ya. Pastinya robotika ya, itu yang mana semuanya dikendalikan oleh satu orang aja, tapi dia bisa mengendalikan hampir satu perusahaan. Nah, itu karena apa? Karena semuanya sudah serba otomatis dengan pneumatik ya. Kemudian mendeteksi keadaan elemen input atau sensor. Nah, itu adalah fungsi dari pneumatik dalam industri. Bisa mendeteksi keadaan melalui elemen input, memproses informasi melalui elemen pengolah yaitu menggunakan prosesor ya, prosesor tahu ya. Kemudian melakukan switching elemen, yang mana switching ini melalui sistem kendali. Nah, itu biasanya kita gunakan relay, ada relay, kemudian magnetic kontaktor, bisa juga dengan PLC juga bisa. Melakukan pekerjaan drive dengan menggunakan elemen operasi ya, atau driver ya. Kemudian lah, karena dalam sistem pneumatik itu menggunakan udara bertekanan. Nah, apa itu tekanan? Nah, tekanan adalah energi yang bekerja untuk menggerakkan massa dalam setiap satuan luas. Nah, berarti dalam melakukan sebuah tekanan itu harus ada luasnya dulu. Berapa sih lebarnya, berapa sih panjangnya bidang yang mau kita tekan gitu ya. Kemudian untuk mengukur, nah kita kan nggak tahu tuh berapa sih berapa bar sih tekanan yang kita gunakan lah. Apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur itu ya, itu dinamakan manometer. Nah, coba kalian searching gambarnya manometer itu seperti apa. Kemudian kelebihan sistem pneumatik. Nah, kelebihannya bisa dibaca ya, banyak sekali kelebihan dari pneumatik, yang mana dia pastinya aman terhadap kebakaran ya. Aman, kenapa aman? Karena dia menggunakan sistem angin yang mana dia tidak akan
memercikkan api ya, tidak akan memercikkan api sehingga keamanan itu terjamin. Tetapi yang perlu kita waspadai yaitu karena menggunakan sistem angin, jadi dia harus kedap udara dan juga tidak harus dijauhkan dari uap udara yang mana itu akan membuat korosi, yang menghasilkan korosi. Nah, jadinya itu biasanya untuk peralatan pneumatik ini disimpan di tempat yang dingin atau ber-AC. Kemudian kekurangan pneumatik. Nah, ini kekurangannya yaitu karena kita menggunakan kompresor untuk tekanannya. Nah, itu kan dalam tekanan itu kan menghasilkan suara ya. Nah, salah satunya itu gangguan suara bising. Kemudian gaya yang ditransfer terbatas ya. Jadi hanya seluas bidang itu aja yang ditekan. Jadi dia terbatas di situ saja. Kemudian dapat terjadi pengembunan. Kemudian memerlukan instalasi peralatan penghasil udara yang mudah terjadi kebocoran. Lah, kalian kalau tahu dalam sebuah tekanan kan berarti tempat yang kita gunakan sebagai penampung udara bertekanan itu kan harus benar-benar tertutup rapat. Nah, kalau enggak dia akan mudah bocor ya. Apalagi biasanya yang mudah sekali rusak itu adalah sealnya ketika antara penyambungan satu komponen dengan komponen lain. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Kemudian kesulitan untuk mengatur posisi yang presisi, Kemudian daya yang dihasilkan juga kecil, membutuhkan investasi awal yang cukup besar ya. Karena tidak murah, karena kita menggunakan pastinya kompresor sebagai tenaganya yang menghasilkan udara bertekanan. Nah, semakin besar kok tekanan yang ingin kita gunakan ya berarti kan kekuatan kompresornya juga harus menghasilkan tekanan yang besar. Kemudian pendistribusian udara. Nah, itu pendistribusian udara yang pasti kita harus selalu menggunakan yang namanya selang atau tubing ya. Nah, itu di situ itu adalah yang kita gunakan sebagai saluran untuk mentransfer udara ke tempat yang kita inginkan. Seperti itu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, oke?